Halo Aquarius, ini adalah asmara general reading, tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Untuk Aquarius single dan couple, saya mulai dari single dahulu. Dan ini bisa pula vice versa. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Aquarius single Mei. Oke. Sepertinya ada beberapa dari kalian mungkin yang selama ini sedang melakukan pendekatan kepada seseorang atau vice versa. Pada akhirnya akan bisa terjalin hubungan di antara kalian. Bisa jadi pada akhirnya berpacaran, mungkin yang selama ini masih dalam pendekatan, yang selama ini mungkin TTM-an, yang selama ini mungkin ada komunikasi yang baik, walau masih sebatas teman, namun di waktu-waktu ini di bulan Mei sepertinya berjalan ke arah yang positif. Hubungan kalian ada sebuah komitmen dibuat mungkin di antara kalian, di antaranya jika ini berhubungan dengan asmara, maka sebuah hubungan asmara, atau mungkin jika ini berhubungan dengan keuangan, bisnis, atau karir kerjasama, bisa jadi akan ada kerjasama di antara kalian. Oke, sementara ini mungkin hanya sebatas rekan kerja, kemudian membuat sebuah usaha patungan atau seperti apa. Ya. Dan tampaknya di sini entah berhubungan dengan pekerjaan ataupun asmara, kalian tampaknya sudah cocok satu sama lain. Oke, di sini ada sebuah transformasi. Mungkin salah satu kalian belum move on, pada akhirnya seseorang tersebut bisa menggandeng tangan seseorang lainnya untuk bisa menjadi move on. Semacam itu. Ada perubahan dari yang negatif menjadi positif, diantaranya ya ada komitmen yang semakin jelas. Saat ini mungkin terjebak dalam zona friendzone, tapi bisa jadi pada akhirnya ada pernyataan sebuah komitmen, ya mungkin semacam itu di bulan Mei ini. Oke, ada perubahan dalam hubungan kalian, entah berhubungan dengan pekerjaan atau memang asmara di sini. Di situ ada Six of Swords, ya. So, tampak di sini mungkin memang ada salah satu dari kalian mungkin yang belum berani untuk membuka hati, namun selama ini, di waktu-waktu ini. Namun berjalan seiring waktu, hubungan kalian mungkin semakin nyaman, semakin mungkin disadari bahwa tidak bisa berjauhan satu sama lain, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya, tampak sekali memang ini bukan orang baru, bukan orang lain. Kalian sudah dekat, cukup tahu, tampaknya seperti itu. Dari pertemanan berubah menjadi hubungan yang lebih serius di sini. Asmara atau urusan pekerjaan. Oke. Yang belum move on bisa digandeng untuk menjadi move on. Ada the sun di sana. Masa depan yang cerah, yang siap menyambut hubungan kalian. Ya. Bisa jadi mungkin Aquarius di sini merupakan salah satu zodiak yang akan menikah tidak lama lagi ya. Sementara ini mungkin memang masih karena sudah kenal, mungkin lebih dekat, berpacaran, dan pada akhirnya karena cocok satu sama lain seiring waktu bisa menikah di tahun ini pula. Itu maksud saya. Oke. Ya, cukup ini saya rasa di sini perubahan yang cukup
drastis yang akan kamu temui dalam sebuah hubungan. Mungkin bisa jadi akan ada penyatuan cinta kembali, kerujukan hubungan kembali yang beberapa waktu yang lalu mungkin jeda, mungkin no komunikasi, mungkin break up. Bisa jadi di sini akan ada pertemuan kembali di antara kalian, bisa jadi akan ada komunikasi di antara kalian, mengingat tampaknya di sini kalian sebenarnya masih sama-sama saling mencintai, dan di sini pula ada Eight of Swords, tidak bisa melepaskan diri satu dengan yang lain, masih terbayang, teringat, merindukan, dan lain sebagainya. Bisa jadi akan ada kerujukan kembali di antara kalian, ternyata tidak bisa berpisah dengan dia, mungkin semacam itu. Pada akhirnya terjalin komunikasi kembali di antara kalian, di mana pure belum melepaskan satu sama lain, masih saling stalking sana-sini. Ya, ini yang tadi juga mungkin saya sampaikan, bahwa bisa jadi ini orang yang sudah kalian kenal, bukan orang baru dalam hubungan. Bisa jadi mantan, bisa jadi memang teman, TTM, dan ya lain sebagainya. Oke. It's a good card. Di sini ada the dead, dimaksudkan pula bisa hubungan yang sudah mati beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba ada pertemuan kembali, komunikasi kembali, dan ternyata masih cinta. So, tidak menutup kemungkinan bahwa ya masih mencintai, masih mengingat, masih sayang. Entah kemarin berpisah karena apa. Hubungan yang terpisahkan, yang putus bisa terjalin kembali di sini. Oke, ada the sun di sana. Masih sama-sama saling ada perasaan. Entah memang asmara atau urusan keuangan, bisnis, karir di sini. Oke. Ya. Baiklah, mari kita berpindah untuk kalian yang couple. Dan di sini saya akan menggunakan tebaran. Oke, bottom of the deck kalian ada Seven of Coins. Di sini sebuah kesabaran, sebuah penantian. Ya. Akan membuahkan hasil pada akhirnya. Okay. Sebuah penantian, kesetiaan, mungkin selama ini tiba-tiba dia menghilang, padahal ternyata Anda di sini masih memiliki perasaan asmara, perasaan cinta, sayang, kemudian ternyata dia memutuskan untuk kembali, ya karena kesabaran Anda dan cinta yang masih Anda miliki, maka ada terjadi kerukunan kembali di antara kalian berdua. Oke. Ya, baiklah. Sebentar. Sana dulu sayang, sana situ. Oke. Sampai kartunya berantakan seperti ini. Baiklah. Untuk kita berpindah dengan kartu yang berbeda untuk kalian yang couple di sini. Baiklah, untuk Aquarius couple di sini saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah. Silakan Anda sesuaikan sendiri di mana posisi Anda berada. Oke. Mari kita mulai. Untuk bulan Mei. Seseorang di atas. Oke. Seseorang di bawah. Oh, baiklah.
Seseorang yang di bawah ini sepertinya seseorang yang selalu merasa kurang puas dalam hubungan, khususnya dalam materi. Mungkin jika ini sudah berhubungan dengan, jika ini menceritakan mengenai hubungan kalian yang sudah menikah. Orang yang ada di atas ini cukup pekerja keras. Dia seseorang yang mencintai keluarganya. Dia seseorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap hubungannya. Sesulit apapun dia akan lakukan untuk membahagiakan keluarganya atau pasangannya. Namun sebaliknya dengan orang yang ada di bawah, I'm sorry to say, tampaknya di sini seseorang yang selalu kurang puas dalam hubungan. Dalam materi pun demikian, selalu ingin diperhatikan lebih, selalu ingin menjadi yang dimenangkan, nomor satu, dan lain sebagainya. Memiliki ego yang cukup tinggi. Ya. Selalu, I'm sorry to say, seseorang penuntut, tampaknya seperti itu, penuntut materi, penuntut perhatian. Dan dia akan menjadi ngambek, bete, uring-uringan, emosi tinggi, bahkan melakukan pemblokiran, bahkan tiba-tiba menghilang entah kemana jika apa yang dia inginkan tidak dipenuhi oleh pasangannya. Ada dead di sini, so ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dia mungkin akan ngambek, dia akan melakukan pemblokiran, dia akan mengancam memutuskan hubungan, mungkin dia entah menghilang kemana supaya dicari-cari oleh orang yang ada di atas sebagai pasangannya dan lain sebagainya. I'm sorry to say, ini adalah untuk yang saya tangkap untuk orang yang ada di bawah. Okay. Sungguh berbeda karakter, boleh dibilang yang di bawah ya manja, sedangkan yang di atas lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Okay. Kenapa? Karena ada Two of Cups di sana. Ya, karena dia seseorang yang ingin serius dalam hubungan. Dia sudah di sini, jika boleh saya bilang, ini adalah fall in love. Jadi benar-benar jatuh cinta terhadap orang yang ada di bawah. So, love is blind, mungkin dengan kata lain bisa juga seperti itu. Entah ini male, entah ini female, dia benar-benar love is blind, fall in love terhadap orang yang ada di bawah. Sehingga apapun yang diinginkan oleh orang yang ada di bawah, sungguh dia akan berusaha untuk memenuhinya. Okay. Walaupun berat untuk dijalani hari-hari dia mungkin, tapi dia tetap melakukan, dia tetap menjalani. Ada Queen of Swords di situ. Dia tahu, sebenarnya dia tahu berada dalam hubungan yang berat, mungkin sesekali tentu dia mungkin merasa down, merasa berat, merasa tidak dihargai, merasa apa yang dia lakukan sia-sia, but ya, dia sudah terlanjur cinta dengan orang yang ada di bawah. Love is blind. Okay. Bahkan mungkin dia merasa bahwa dia dicurangi, bahwa mungkin terkadang orang yang ada di bawah ini bermain api di luar sana, tapi dia tetap berada dalam posisinya sebagai pasangan orang yang ada di bawah. Okay. Ada King of Wands. Dia seseorang yang sungguh bijaksana dan cukup memiliki tanggung jawab dalam sebuah komitmen. Ini kartu-kartu yang So, kartu yang baik, kartu yang indah. Sebenarnya sangat disayangkan sekali jika orang seperti yang ada di atas ini, di mana penuh kebijaksanaan, dia juga mengayomi, dia juga memenuhi segala kebutuhan.
dia melakukan segalanya untuk membahagiakan orang yang di bawah, ini disia-siakan. Okay. Karena sungguh tampak sekali bahwa orang yang ada di bawah ini seorang yang penuntut kekanak-kanakan dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Wheel of Fortune selalu ingin berada di atas. Okay. Selalu ingin di posisi yang menang. Apa ya bahasa lainnya ya? Julid kah? Ya mungkin seperti itu. Nggak tahu bahasa. Saya tidak tahu bahasa gaul menggambarkan orang yang seperti ini. Six of Pentacle. Kurang saja perhatian yang diberikan oleh orang yang ada di atas, mungkin, ataupun apa yang diminta oleh orang yang ada di atas, membuat dia uring-uringan, membuat dia ketakutan, membuat dia merasa kehilangan perhatian. Oke. Prince of Pentacle. Merasa dia diduakan, dia tidak ingin diduakan, so dia seperti apa, bagaimana caranya tetap mendapatkan perhatian dari orang yang ada di atas. Padahal dia sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkadang juga bermain api di luar sana. Okay. Itu yang memiliki dia ketakutan tersendiri bahwa orang yang ada di atas pun akan melakukan hal yang sama, padahal tidak seperti itu. Ya, kadang kita melakukan sesuatu itu menjadi cermin untuk diri kita sendiri. Kita melakukan perselingkuhan, kita pun mungkin bisa mudah curiga bahwa pasangan pun akan melakukan hal yang sama. Itu sebagai contoh kasus yang ada di sini. Orang yang ada di bawah. Terkadang dia yang melakukan, tapi terkadang dia sendiri yang takut mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sembunyi-sembunyi mungkin berselingkuh pada suatu kali, mungkin kenapa orang yang ada di atas sedang sibuk dengan pekerjaannya, bahwa sesungguhnya seperti itu, tapi dia mencurigai orang yang ada di atas memiliki orang lain di luar sana seperti mungkin yang dia lakukan. Ya, sebagai cermin sometimes. Okay. So, dia bagaimana caranya supaya selalu mendapatkan perhatian, selalu keinginannya dipenuhi, ya, dan semacam lainnya. Ten of Pentacle. Lengket. See? Ten of Pentacle. Ini adalah sebuah kemakmuran, sebuah kemakmuran yang selalu didambakan. Segala sesuatu ingin terpenuhi. Okay. Jika tidak, maka dia akan bete, dia akan sedih, dia akan merasa terabaikan, dia akan menjadi baper, dan lain sebagainya. Sensitif sekali pula orang yang ada di bawah ini. Ada di devil di sini. Okay. So, ya. Sebenarnya jika orang yang ada di bawah ini bisa mengimbangi orang yang ada di atas, setidaknya seperti itu, tidak menang-menangan, maka dia tidak akan selalu memendam kecurigaan pula di sini. The Devil di sini saya lebih melihatnya sebagai sebuah kecurigaan yang selalu tertanam dalam hatinya di sini. Kenapa? Sekali lagi, mungkin karena dia pernah melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dengan sembunyi-sembunyi atau seperti apa. Ada ketakutan orang yang di atas sebagai pasangannya melakukan hal yang sama, so dia merasa tidak nyaman dalam hubungan ini, merasa selalu memiliki rasa curiga dan lain sebagainya. Dalam hubungan sendiri dia yang membuat tidak nyaman, tapi dia sendiri yang merasa tidak nyaman. Cermin. Okay.
Ya, mungkin kira-kira untuk bulan Mei, Aquarius akan mungkin mengalami getaran-getaran yang seperti ini. So, jika kalian menonton video ini mungkin resonate, baik yang di atas, baik yang di bawah, mungkin bisa menjadi rambu-rambu apa yang perlu Anda lakukan dalam hubungan kalian ini. Oke, yang atas cukup bijaksana, so sangat disayangkan untuk disia-siakan. Oke, sedangkan orang yang di bawah ini, ya, jika I'm sorry to say, mungkin Anda resonate, so semoga bisa menjadi lebih terbuka hati, menjadi, ya, Anda yang paling tahu apa yang perlu Anda lakukan di sini. Oke, baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.